Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anwar Teman. Di sini saya akan memberikan tutorial cara pengolahan data untuk mendapatkan jumlah sumber daya dan juga proses pembuatan untuk res grafik untuk selanjutnya dijadikan untuk pit langit. Nah, adapun software yang digunakan yaitu menggunakan software Landscape. Untuk langkah pertama itu kita membuat sebuah project. Caranya kita buat project baru terlebih dahulu. Project. Sini nama projectnya kita kasih nama project. Oke, copy. Nah, untuk lokasinya itu disimpan di disk C. Selanjutnya itu kita ganti yang sini, yaitu di satuan volume jadi CO meters. Untuk meshnya kita ganti jadi tone. Itu aja ini nanti. Terus itu kita create. Setelah file jadi, kita dapat membuka project dari tadi. Nah, setelah project telah selesai kita buat, selanjutnya itu kita memindahkan data yang yang kita punya. Contohnya ini, data yang ini, yang IUP, topo, survei, dan litologi ini dipindahkan ke file project kita tadi. C, sekarang kita taruh di AutoCAD. Nah, untuk file yang ada di AutoCAD itu ada yang file yang khusus AutoCAD. Nah, untuk file Excel-nya tadi itu ditaruh di file data. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita ubah untuk datanya. Di sini tuh kita ubah formatnya ya. Karena dia masih berbentuk file Excel. Nah, ini kita bisa dilihat aja. Untuk penamaannya itu kita delete aja. Terus kita save as dengan bentuk file yaitu csv, delimited. Nah, save aja. Setelah itu boleh dikeluarin. Untuk data litonya juga itu diubah jadi, nah untuk data lito ini saya ubah jadi dia jadi file txt. Jadi file txt itu yang di text dan delimited. Save. Oke. Terus yang satunya survei. Nah, sama kayak ini, data survei kita ubah. Terus kita save as dengan bentuk txt. Oke, nah lanjut ke desain datanya, ke landscape-nya. Setelah kita memindahkan file tadi, itu akan muncul beberapa file di sini yang di data dan di AutoCAD. Nah, untuk data yang ada di sini itu kita masukkan. Caranya itu ke desain data. Nah, di sini kan ada desain data. Kita buatkan desain file baru dengan file namanya surface. Topo. Ini untuk file topo. Kita buat file baru. Nah,
Pertama itu kita import dulu, import file. Untuk file yang Excel tadi yang di data itu kita pakai format yang ASC2. Kita tinggal panggil yang topo CSV dengan format CSV. Ini kita jadikan XYZ CSV. Untuk outputnya di desain filenya itu di topo dengan layar topografi. Display definitionnya. Oke, untuk kelasnya ini boleh pakai point atau enggak line. Kebanyakan pakai point sih. Kita pakai point aja. Oke. Nah, untuk hasilnya dia bakalan muncul yang kayak gini. Nah, setelah muncul kayak gini, tahap selanjutnya itu kita pembuatan file triangle. Caranya menggunakan model triangle design. Itu kita masukin data yang ini ke dalam sini. Inputnya topografi, triangle file baru. Kita buat file baru. Topografi 3. Oke. Topo 3 aja. Untuk display definition ini pewarnaan kita bisa ganti kalau kita mau. Oke. Nah, untuk hasilnya nanti hasilnya akan ada di sini. Nah, itu bentuk dari hasilnya bakal gitu. Nah, tahap selanjutnya yaitu pembuatan kontur. Pertama kita membuat sheet. Nah, caranya itu kita masuk ke spec, terus kita cari di sini yang sheet, ini spec file. Nah, untuk pembuatan sheet ini kita bisa menggunakan dua cara. Ada yang menggunakan batasan dengan topografi, ada yang menggunakan batasan dengan IUP. Caranya itu dengan menggunakan karena saya di sini punya IUP, jadi batasannya itu menggunakan IUP. Jadi pertama itu import IUP-nya terlebih dahulu. Karena file yang kita import ini dia jenisnya di Excel, maka pas kita import dia harus di Excel juga di sini. Jadi IUP masukin di sini. IUP-nya untuk layarnya itu namanya maintain seperti layar ini diancentang aja. Oke. Nah, akan muncul kayak gini. Nah, jadi untuk sheet speknya saya ingin membuat untuk batasannya itu berdasarkan IUP. Jadi batasan pengerjaan tetap dalam IUP-nya nanti. Caranya itu kita langsung ke sheet buat new sheet baru namanya sheet spek. Kita untuk ini kita langsung pick aja, pick elemen. Oke, nanti akan terisi dengan sendirinya, langsung oke aja. Terus yang selanjutnya itu pembuatkan grid spec. Kita cari di sini gray di bintang grid spec. Oke. Nah, di sini kita masukin sheet spec, untuk filenya kita buat baru lagi grid spec. Untuk cell size ini dia ukuran untuk gridnya, jadi makin kecil gridnya makan proses pengolahan datanya mungkin bisa akan makin lama, tergantung dari spek laptop kita lagi. Oke. Nah, juga sudah selesai ini kita pembuatan new grid file. Langsung ke file grid, new grid file, kita ketik aja di sini grid file. Untuk grid distance-nya saya di sini pakai meters. Untuk filenya itu kita samain aja dengan namanya. Untuk kategori itu kita pakai area, dengan unitnya dia pakai square meter karena kita pakai unit di sini meter. Lalu untuk grid spec kita masukin grid spec yang kita buat tadi, tinggal oke aja. Nah, setelah selesai itu kita perlu membuat yang namanya update grid.
caranya itu model grid design. Ini kita masukin topografinya, file meter, masukin grid spec dan sheet spec, itu kita langsung oke. Nah, jika sudah selesai, ini kadangnya masih error sih. Nah, jika sudah pembuatan grid tadi, selanjutnya itu kita akan membuat kontur, grafik kontur. Nah, untuk pembuatan kontur sendiri itu bisa menggunakan file dari Triangle maupun dari grid tadi. Di sini kita coba pakai dari file Triangle aja. Kita masukin Triangle-nya, topo tree, terus desain file yang kita taruh di topo dengan sini kita taruh topo kontur. Ini untuk intervalnya, kontur intervalnya 1 bisa sampai 5. Kita pakai yang pakai grid aja. Kita menggunakan, di sini saya menggunakan ralat ya, karena di sini saya harus menggunakan grid karena tadi untuk pembuatan batasannya itu menggunakan grid. Nah, untuk pembuatan grid sendiri itu kita masukkan grid file, terus di sini interval. Untuk smoothingnya ini bisa diatur ketika kita menggunakan file dari grid. Menggunakan low aja. Limitnya di sini masukin sheet spec ya. Displaynya ini untuk pewarnaan aja, bisa langsung kita oke. Untuk topo konturnya sudah selesai, sudah jadi. Tahap selanjutnya yaitu kita itu pembuatan skema. Untuk pembuatan skema bisa mulai dari skema script. Nah, langkah pertama di sini kita membuat skema baru, ketik kayak dan skemanya skema 1. Untuk tabel filenya dapat diketik tabel file. Untuk grid file bisa diketik juga grid file. Untuk toponya di sini kita punya 2 topo. Di sini pakai yang hasil dari Triangle aja, pakai topo tree. Ini parting. Kita pakai yang grid file aja. Soalnya kita pas pembuatan kontur ini agar hasilnya nanti sama, kita menggunakan kontur dari hasil grid file juga, biar hasilnya tidak beda jauh nanti. Model oke. Di sini karena untuk penentuan jenis interpolator ini itu kita harus mengetahui jenis SIM batubara kita. Caranya kita dengan lihat aja sih di litologi. Untuk litologinya itu ada batubara yang split. Yang split ya. Nah, untuk batubara yang split itu kita menggunakan mode FM dengan power ordernya itu 1. Search radiusnya itu boleh menggunakan 500. Ini tergantung dari kondisi geologi yang akan digunakan. Ada untuk interval ini mengintip di sini dia ketebalan dari interval. Interval itu adalah SIM, jadi kita masukkan di sini 0,01. Untuk parting itu kita pakai 0,3. Ini 0,0. Lanjut di litologi. Di litologi ini itu mengikuti dari isi dari Excel tadi. Data litologi ini
Nah, ini ada WA dan CO. Jadi kita masukkan WA dan CO. WA, CO. Nah, selanjutnya elemen. Untuk elemen ini tuh adalah nama dari SIM-nya. Jadi ada W, A1, A2, dan B. Untuk W, dia menggunakan jenis surface dengan relationship-nya menggunakan continuous, yaitu berlanjutan. Untuk continuity itu continuous. Untuk ini kita pakai yang pinch aja. Nah, selanjutnya itu pembuatan mengisi tabel file di kompon. Nah, yang di kompon ini digunakan hanya khusus untuk batubara yang split. Jadi misal di sini A, berarti uppernya itu adalah A1 dengan lowernya adalah A2. Jenis continuity-nya itu dia jenis continuity samakan yang di bagian elemen tadi. Menggunakan pinch. Untuk survei tidak perlu diisi, conformable. Conformable di sini kita masukin nama laporannya. Misal di sini ada pakai WA. Dan surveinya itu kita masukkan yang grid file, berarti dia mengikuti bentuk dari topografi, dan velocity-nya pakai yang W. Nah, untuk yang kedua itu menggunakan nama batubara CO. Untuk transfernya kita ambil lapisan paling bawah, jadi A2 floor. A2 floor berarti di bawahnya A2 floor itu adalah B. Nah, jika sudah selesai diisi, kita boleh langsung oke aja. Oke. Nah, setelah pembuatan skema, kita lanjut ke pembuatan kita lanjut untuk pengaktifan skema. Caranya itu setup current model, masukin skema yang telah kita buat tadi. Untuk model type-nya pakai grid. Nah, untuk di drill hole file ini kita buatkan klik kanan menu, buat deh file drill hole baru. Drill hole. Langsung oke. Masukkan drill hole-nya. Setelah itu langsung di oke aja. Selanjutnya pengaturan di sini kita membuat pengaturan display depth, yaitu bentuk nanti untuk pewarnaan dari lubang bor. Masukkan skema. Di sini akan langsung otomatis terisi. Masukin untuk zona wetering kita pakai yang hijau ya. Mana green. Kita langsung oke. Setup. Ini kita masukin yang display depth, interval. Masukkan skema lagi. Nah, otomatis akan terisi. A1 ini atur pewarnaan lagi, dan usahakan untuk pewarnaannya itu tidak sama. Ini pakai yang normal aja, section line style normal. Section weight-nya saya mau pakai yang di 5x. Oke. Untuk section fill pattern-nya kita pakai yang solid. Sini nggak bisa. Untuk section white pattern size-nya kita pakai yang satu aja. Untuk ketebalan garis drill hole-nya ini boleh pakai yang 1x saja. Nah, setelah kita isi data-data yang tadi ini, selanjutnya kita tinggal oke kan saja. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya itu langkah selanjutnya itu import drill hole. Jadi kita mengimport drill hole ke dalam sini. Caranya langsung ke drill hole aja, import drill hole file. Nah, di sini kita menggunakan skema tadi. Survei datanya itu kita masukkan data yang berupa txt.
survei txt dan litologi txt. Untuk output itu kita bisa isi di sini. Oh, kita masukin di file drill hole, layarnya jadi dia aja. Untuk survei report baru kita ketik aja karena dia akan berbentuk file baru lagi. Save report file dan ada edit report file. Nah, untuk format survei itu kita masukin buat file baru dulu terlebih dahulu dengan nama survei. Nah, setelah itu kita lihat di sini datanya. Data survei itu dia isinya apa aja. Sini kan data survei yang tidak bisa dilihat. Oh, karena Excel-nya masih nyala. Untuk data survei itu ada file name satu, ada listing margin 2, 3, dan ini untuk yang tabel keempat ini dia elevation 1, 4. Kita cek terlebih dahulu datanya. Nah, untuk yang tabel terakhir ini dia adalah kedalaman lubang bor. Nah, setelah itu oke, kita hapus saja. Ini kita masukkan. Nah, selanjutnya itu litologi, sama kayak tadi, pembuatan litologi format spek baru. Kita ketik aja lagi di Nah, untuk data litologi bisa dilihat di sini. Isinya apa? Nah, di sini ada nama file name. Jadi kita satu. Yang kedua ada SIM batubara strategic unit. Ketiga ada litologi. Dan yang keempat ada top depth dengan base depth. Top depth. Satu. Oke, jika sudah selesai kita oke-kan saja. Lalu kita panggil litologinya. Untuk survei display definition ini untuk pewarnaan, kita bisa pakai yang gold aja. Not logo display ini pewarnaan juga. Dan jika sudah selesai kita langsung aktifkan saja. Jika sudah selesai kita untuk hasilnya dapat dilihat di sini di bagian drill hole. Tidak muncul, dapat di reset. Nah, sudah muncul ya. Untuk drill hole-nya dia bentuknya kayak gini. Nah, jika sudah selesai kita dapat cek untuk drill hole-nya. Dan ceknya itu di view. Ya, lalu masukkan nama drill hole-nya. Survey download log. Nah, untuk data yang kita input tadi. Oke, selanjutnya. Setelah memasukin drill hole ke sini, langkah selanjutnya itu kita akan memvalidasi file yang telah kita buat tadi. Caranya itu ke menu proses, skema, proses, build table. Nah, di sini kita masukin drill hole yang tadi. Hanya untuk reportnya ini kita ketik aja. Rep start. Ini kita masukin sheet speknya. Sudah selesai kita langsung oke. Nah, selanjutnya sama build kan
Yang pertama tadi itu table, selanjutnya adalah grid. Masukin grid spec, smoothing sudah, langsung okekan saja. Convert static data, ada yang error di sini. Grid file run access GRD. Kita ambil masukin nama tadi. Nah, kita sudah selesai untuk drill hole. Di penginputan drill hole sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya itu akan kita lanjut ke part yang kedua.